والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana dipertemukan di dunia di tempat yang paling cintai Allah, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita hadis kedua yang kita kenal hadis Jibril dalam kitab Arba'in Nawawiyah karangan Imam Abi Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi radhiyallahu taala anhu arda. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkhususkan Jibril alaihissalam dengan kecintaan tersendiri. Karena Jibril alaihissalam pertama beliau itu membawa turun wahyu kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Nazala bihi ar-ruhul amin." Yang membawa turun wahyu adalah Ar-Ruh di sini adalah Jibril. Sebagaimana surat Al-Qadr, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." War-ruh di sini yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Yang kedua, keperhatian beliau kepada umat Islam untuk mengajarkan agama mereka. Maka beliau datang dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia, kemudian bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, lalu ihsan, dan sekaligus tanda hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dengan kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah, akan tetapi Nabi tidak mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa taala membatasi gaib itu hanya kepada dirinya, kecuali yang diberitahukan Allah kepada para hamba-hambanya, Rasulnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah mengetahui yang gaib. Maka ada 5 hal yang dikhususkan kepada Allah. Nabi bisa tahu ketika diberitahukan Allah. Tapi kalau tidak, Nabi tidak tahu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah mengetahui kapan hari kiamat. Nabi kasih tahu hari Jumat, tapi nggak tahu hari kiamat, hari Jumat tahun berapa, bulan apa, tidak diberitahukan. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Dan kapan turunnya hujan. Maka mereka di TV itu beramal saja. Ya karena ilmu-ilmu yang Allah berikan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tetap mereka nggak bisa memastikan. Besok hujan ternyata tidak. Besok nggak hujan ternyata hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Mengetahui isi di dalam rahim. Orang bilang sekarang dokter bisa tahu jenis kelamin perempuan laki, bukan itu yang dimaksud. Wa ya'lamu ma fil arham, bukan itu. Kalau kita nanti kita akan jumpa dengan hadis keempat kalau nggak salah dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ada 4 hal ketika janin itu mencapai 120 hari, 4 bulan, ditiup roh, dicatat amalnya, hidup bahagia, celaka, dan seterusnya. Itu yang dimaksud Allah, bukan jenis kelamin. Kadang-kadang dia bilang laki keluarnya perempuan, kadang-kadang perempuan keluarnya laki. Kadang-kadang minum obat untuk tidak hamil, ternyata hamil juga. Di dalam salah satu khutbah Syekh dari Mesir namanya Syekh Abdul Hamid Kish, beliau tunanetra, sudah beliau wafat kalau nggak salah tahun 96. Beliau itu mengatakan ada seorang ibu-ibu minum obat biar tidak hamil. Subhanallah, tetap hamil juga.
Dan bayi yang keluar itu tangannya digenggam begini. Pas dibuka isinya obat-obatan yang diminum ibunya. Allah bilang apa? Ini keluar. Kamu jangan halangi. Ya. Maka jangan takut dengan izin Allah, takdir Allah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Kalau Allah bukakan pintu rahmat, enggak ada satupun yang menahan. Mau dia pejabat ke, mau penjahat ke, mau kaya ke, mau miskin, enggak bisa. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kalau Allah menahan tidak menurunkan rahmat, enggak ada satupun yang bisa menurunkannya. Kalau Allah tahan hujan enggak turun, kalian udah angus, udah kekeringan air, Allah tahan hujan enggak bakalan turun. Mau salat apa, mau apa, kalau Allah tidak turunkan selesai. Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Kita tidak tahu kapan apa yang kita beroleh besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak tahu meninggalnya di mana. Coba orang dari mana terus wafatnya di mana. Subhanallah. Ya. Green Sheikh Azhar, Dr. Muhammad Sayyid Tantawi, beliau subhanallah Green Sheikh atau yang atas ya Azhar itu. Namanya Imam Akbar. Beliau itu wafatnya orang Mesir, ulama Azhar, wafatnya di Saudi, Riyadh, dan dimakamkan di Baqi'. Subhanallah. Tidak ada yang tahu di mana wafat. Kiai Maimun Zubair, Pak Maimun. Nah, itu subhanallah. Padahal beliau anaknya enggak mau beliau haji, tapi Allah manggil. Sudah, kalau ada panggilan enggak bisa. Seperti orang nyebrang rel kereta. Antum lihat tiba-tiba mobilnya berhenti di situ. Dan pintu enggak bisa dibuka. Urusan Allah. Allah bilang, "Ini datang sekarang datang." Enggak bakalan dihalangi. Kadang-kadang orang lewat rel kereta, keretanya udah dekat, padahal mungkin dia sudah lihat. Tapi karena ditutup, kupingnya enggak bisa dengar, matanya udah tutup semua. Kenapa? Kamu saatnya kamu pulang. Ayo jangan lama-lama. Nah, subhanallah. Maka yang gaib itu diketahui oleh Allah. Sekarang banyak peramal, banyak apa, bahkan jangan orang yang awam aja percaya, orang pintar juga percaya. Orang pintar artinya orang berpendidikan, yang faham, malah percaya begitu-begitu juga. Datang ke dukun, mau usaha dukun, mau warung dukun, mau nikah sekarang dukun juga, mau pilpres juga. Sekalian yang bilang bukan saya. Kemudian di antara pelajaran hadis kedua, hadis Jibril ini, ar-rihlah fi talabil ilm. Rihlah itu apa? Perjalanan menuju mencari ilmu. Sekarang Ustaz Google, YouTube, anak belum bisa ngerti cara masuk WC yang benar yang mana, cara wudu yang mana. Oh, jadi ustaz. Wallah zaman ajaib sekarang. Ajaib betul. Kebayang Imam Syafi'i itu rihlahnya kemana-mana, keliling beliau. Beliau usia 2 tahun dibawa ke Makkah. Beliau lahir di Gaza, di Askalan, di Palestina. Kemudian beliau dibawa ke Makkah, usia 2 tahun. Beliau dari Makkah ke Madinah, belajar sama Imam Malik. Kemudian ke Irak, belajar sama Muhammad bin Hasan Syaibani, murid daripada Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau berangkat lagi ke Yaman, belajar sama Mutarrif bin Mazin As-San'ani. Kemudian balik lagi ke Makkah. Kemudian balik lagi ke Irak. Kemudian lagi ke Mesir. Balik lagi ke Irak, baru ke Mesir lagi, wafat 204 Hijriah. Dan dimakamkan di Mesir. Rihlah, mencari ilmu. Kalau antum diam, ustaz datang ke antum, oh enggak. Imam Malik aja didatangin anak khalifah, presiden, hakim pada saat itu, untuk mengajarkan anaknya khalifah di dalam istana. Imam Malik enggak. Al-ilmu yu'ta ilai, ilmu itu dicari, didatangin. Sekarang zaman ajaib. Kita kepinginnya kalau bisa ustaz itu di delivery aja. Kayak Gojek, kayak makanan. Kalau bisa dipesan. Nah, itu luar biasa. Maka rihlah, harus menuntut ilmu. Nabi Musa aja disuruh menuntut ilmu. Loh, kok bisa? Nabi Musa dalam Sahih Bukhari, khatiban waqafa khatib qama khatiban fi Bani Israil. Berdiri untuk khutbah di Bani Israel. Kemudian ditanya, "Man a'lam ahli al-ard?" Siapa orang yang paling alim di muka bumi? Ya seorang rasul, ulul azmi, nabi, pilihan Allah. Beliau bilang, "Ana, saya." Kata Allah, "Lah, ada yang lebih pintar lagi sana, belajar." Akhirnya ditunjukkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, kita tahu kisahnya, belajar kepada Nabi Khidir. Khidir itu nabi bukan wali.
Jangan ada orang sesat bilang Khidir itu wali, nggak mungkin. Tingkatan Nabi lebih tinggi dibanding wali. Tingkatan Nabi di atas wali. Kalau Nabi belajar sama wali, itu bablas, itu bahaya. Ya, maka Khidir itu Nabi menurut pendapat ulama dan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab namanya Al-Jawabuz Zuhr fi Halil Khidr. Dan beliau menurut Imam Ibnu Hajar Khidir itu sudah wafat. Tapi menurut sebagian guru-guru kami, ulama juga, bahwa Khidir itu masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Musa belajar kepada Khidir, artinya apa? Bergerak menuju mencari ilmu. Jabir bin Abdullah berjalan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Hadisnya di dalam Musnad Imam Ahmad. 1 bulan mencari 1 hadis. Sekarang antum bisa 5 detik aja bisa tahu ribuan hadis. Dari handphone, dari Google, dari apa, cepat sekarang. Maka seorang penuntut ilmu itu wajib rihlah, bergerak, mencari ulama. Tak bisa yang datang terus, tidak. Sekali-sekali harus keluar. Ya. Dan karena sumber syariat pertama Quran. Maka kalau enggak hafal Quran, enggak diakui keilmuannya. Disebut mubaligh, dai. Ya, tapi enggak disebut ulama, bukan levelnya. Maka kalau fatwa dia enggak berani, enggak boleh. Kenapa? Bukan level kamu. Ada keahliannya. Ada keahlian ahli, namanya disebut mufassirin ahli tafsir, usuliyin ahli usul fikih, fuqaha ahli fikih, dan nahawiyin ahli nahwu sarf, kemudian udaba dan seterusnya. Ada bidangnya masing-masing. Maka semua ulama itu pasti biografinya silakan antum baca. Di dalam kitab-kitab Tabaqatus Syafi'iyah atau Hanabilah atau ghairi dan yang lain, semua ulama pasti pertama menghafal Quran masa kecilnya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Sekarang ditulis ulama penceramah Masya Allah, tapi sayang sekali Al-Fatihah aja masih belepotan. Al-Fatihah dibilang Al-Fatihah lagi. Sampai orang bilang sama saya, kata orang Jawa apa? Syekh Ahmad, antum kan orang Arab bilang Al-Fatihah. Kita ini orang Jawa nggak bisa bilang Al-Fatihah, tapi bilang Al-Fatihah. Lu kan sebut tadi Al-Fatihah. Bisa kan? Sandiwara. Akhirnya apa? Al-Fatihah. Loh, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nggak ada antara nama-nama. Memang kita tahu itu dialeknya, tapi perlu latihan. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Ya, bisa karena ya membiasakan dirinya. Kalau kita membiasakan diri, buktinya antum hafal Al-Fatihah. Kenapa? Diulang-ulang. Menghafal Quran diulang-ulang aja hafal. Tapi manusia aja yang malas. Usia 7 tahun aja udah hafal Imam Syafi'i, hafal Quran. Dan semua ulama, nggak ada yang namanya ulama itu nggak hafal Quran. Ibnu Hajar, Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama-ulama semua begitu. Guru-guru kita begitu. Kalau kita datang, ya Syekh, kita mau belajar agama. Sudah hafal Quran? Iya. Ya udah belajar tajwid dulu. Habis belajar tajwid, belajar usul fikih. Habis belajar usul fikih, belajar usul hadis. Nah, itu baru ada ilmunya tahapannya. Sekarang lompat dia, baru hafal juz amma, belum selesai juga udah hafal hadis arba'in atau apa. Tidak, ada levelnya. Dan setiap biografi ulama di situ ada rihlatuhu fi talabil ilm. Rihlahnya beliau, perjalanan beliau untuk menuntut ilmu. Wajib. Dari sini belajar ke Hadramaut, dari sini belajar ke Al-Azhar, dari sini belajar ke Saudi, dari sini belajar ke Sudan. Harus bergerak mencari ulama. Nggak bisa antum belajar sendiri. Harus ada gurunya. Kemudian berikutnya adalah kudrahnya, kemampuan seorang malaikat ini untuk menyerupai manusia. Maka Jibril datang dalam rupa manusia kepada Rasulullah, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Kenapa? Tidak nampak dari perjalanan jauh. Dan itu bisa disaksikan, bisa dilihat orang. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Maka malaikat itu bisa berubah menjadi manusia. Kadang-kadang Jibril turun dalam rupanya Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat. Sekarang Indonesia kan ajaib kita. Malaikat bisa dipanggil. Luar biasa ini. Malaikat dipanggil. Malaikat ini pasukan siapa? Allah apa kamu? Kalau kamu punya malaikat, suruh aja bunuh Israel atau Donald Bebek atau siapa ke, biar kita istirahat nggak pusing. Itu hal-hal yang khurafat, batil. Kenapa? Malaikat ini bisa menyerupai manusia. Dalam rupa manusia turun, ya. Kemudian malaikat ini dibawa perintah Allah. Buktinya Jibril ketika nggak turun ke Nabi,
Ya, ada jeda waktu Jibril enggak turun, Nabi rindu sama Jibril. Akhirnya dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah apa kepada Jibril? Wahai Jibril, kenapa enggak seperti biasa kamu turun? Kata Jibril apa? Ini bukan urusan saya. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kami tidak turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Ya, kami enggak bisa turun begitu-begitu aja. Memang naik angkot. Enggak bisa, ada perintahnya. Ya, maka tidak ada satupun yang bisa manggil malaikat. Kenapa? Yang bisa merintahkan malaikat apalagi. Kenapa? Karena bukan urusan kita. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Mereka ini adalah tentaranya Allah. Menjaga kita, ada yang mencatat amal perbuatan kita, ada yang menjaga hujan, ada yang menjaga ini, semua ada amalan pekerjaannya masing-masing. Maka malaikat enggak bisa dipanggil, apalagi rasul. Dipercaya lagi sama masyarakat, astagfirullah. Nenek-nenek udah enggak jelas. Panggil malaikat, panggil rasul. Ajib, berani kamu panggil rasul? Kamu siapa gitu? Abu Bakar aja di masa hidupnya beliau enggak pernah begitu. Manggil Nabi untuk dia apa? Astagfirullah. Dan malaikat itu bisa ikut berperang seperti perang Badar, ya, ikut berperang bersama umat Islam. Kemudian jin, kan malaikat dan ada jin. Jin itu tidak bisa dilihat sama sekali, kecuali kalau dia berubah menjadi apa? Kelinci, anjing, maaf, atau menjadi manusia, bisa antum lihat. Buktinya dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah menangkap jin yang mencuri kurma sedekah. Itu bisa ditangkap. Kenapa? Dalam rupa manusia. Tapi enggak ada satupun yang mengatakan saya bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Itu tidak diterima kesaksiannya. Kenapa? Karena kita punya ayat. Ya, di dalam surat Al-A'raf. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin atau syaitan itu dapat melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak dapat melihatnya. Maka disebut makhluk halus, enggak nampak, enggak kelihatan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa mengaku bahwa dia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya selain para nabi dan rasul, maka tidak diterima kesaksiannya. Orang fasik, enggak boleh diterima saksian, enggak boleh jadi saksi. Kenapa? Karena dia mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah diadakan atau diterima dalam agama Islam. Kita ini sebagai penuntut ilmu, kita ada adabnya, ada etikannya. Yang pertama, niat yang benar, niat yang murni. Meluruskan niat. Antum ke sini buat apa? Belajar apa? Mau dipanggil ulama? Nanti di dunia dapat, di akhirat enggak ada apa-apa. Maka dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, 3 orang pertama masuk neraka, nauzubillah. Ulama, qari, mujahid. 3 tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Antum ke sini, santri-santri Az-Zikra ini buat apa ke sini? Harus ditanya satu-satu. Harus ditanya kalau bisa sama gurunya. Kamu ke sini ngapain? Mau jadi apa kamu? Saya mau jadi dai. Untuk dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil apa? Al-Mukarram, Al-Muhtaram, yang mulia, yang laut ilmu, yang laut apa? Kamu ke sini buat apa? Kalau cari ria, jangan, pulang sana. Tapi kalau kamu ke sini karena Allah ingin benar-benar menjunjukkan tinggi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyampaikan agama Allah, silakan. Itulah bagus. Dan harus kita berbaharui niat terus. Dulu diceritakan Habib Hasan Asy-Syatiri, kakak daripada Habib Salim Asy-Syatiri yang belum lama wafat di Hadramaut. Beliau itu kalau sudah pakai jubah, sudah rapi, udah mau pergi acara, tiba-tiba niatnya berubah. Beliau mau pergi itu karena pujian atau karena apa. Berubah niatnya aja, belum keluar dari rumah. Beliau langsung lepas pakaian duduk, nggak jadi berangkat. Kenapa? Buat apa beliau pergi? Kalau sia-sia amalnya. Buat apa antum sholat malam kalau sia-sia amal antum? Sholat malam tiba-tiba update status lagi fotonya tengah malam. Alhamdulillah baru selesai tahajud. Buat apa itu? Ya. Maka yang pertama itu harus niat ikhlas. Dan diterima amal kita karena 2 syarat. Kata Imam Ibn Katsir dalam tafsir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Imam Ibn Katsir, liqabulil 'amali syartan. Amal antum diterima 2 syarat. Pertama ikhlas semata-mata karena Allah, yang kedua mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua sabar. Antum menuntut ilmu itu perlu sabar. Kita benar-benar kadang-kadang mau nangis itu kalau lihat. Ngaji sampai udah capek lelah, dihajar lagi. Ayo terusin ini lagi. Ini belum selesai. Hafal ini, baca ini, tulis ini. Perlu sabar.
Nggak bisa sehari dua semalam. Nggak ada yang namanya ustadz itu ngambil buku hadis Sahih Bukhari, dibakar, masukin di gelas air, dikocok, minum, pintar nanti kamu. Nah, itu nggak ada. Kalau ada begitu, alhamdulillah, saya bisa bakar buku-buku yang saya punya semua. Saya minum itu airnya. Tapi nggak bisa dan perlu sabar. Maka seorang syair mengatakan apa? La tahsabanna al-majda tamran anta akiluhu. Jangan kira kesuksesan, keberhasilan itu apa? Kurma manis kau makan. Lan tablugha al-majda hatta tal'aqa as-sabra. Engkau tidak meraih kesuksesan, keberhasilan kecuali kalau engkau merasakan pahitnya sabar. Harus menderita dulu. Baru. Dan di dunia ini kita diuji dulu baru dikasih pelajaran. Beda dengan sekolah. Belajar dulu baru dikasih. Itu beda. Orang kalau di sekolah dikasih apa? Pelajaran dulu baru diuji. Antum di dunia beda. Antum diuji dulu baru dapat pelajaran. Disebutkan juga as-sabru dawa'un mur. Sabar itu obat yang pahit. Bisa jadi kebanyakan umum obat yang pahit itu kesembuhannya lebih cepat. Tapi obat yang manis itu pas dikasih obat sama dokter, dok ini sirup ya, iya, manis enggak? Kalau manis itu ambil air, kasih gula, minum, itu manis. Minum es teh manis, minum jus itu manis. Ini obat. Obat itu biasanya pahit. Kebanyakan begitu. Ya. Sampai madu azikra juga pahit. Maka subhanallah, minum obat, insyaallah menjadi kesembuhan. Itulah sabar. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu. Karena buah daripada ilmu diamalkan. Jangan engkau menyerupai orang-orang Yahudi. Beramal mereka ini, faman alima walam ya'mal faqad syabahal yahud. Barang siapa ya berilmu lalu dia tidak mengamalkan, sama dengan orang Yahudi, ghairul maghdubi alaihim. Kemudian yang kedua adalah man amila bila ilm faqad ashbaha an-nasara ad-dallun. Maghdubi alaihim, mereka yang dimurka adalah Yahudi. Ya, punya ilmu tapi enggak diamalkan. Nasrani enggak punya ilmu tapi mengada-adakan. Seperti rahbaniyah, ruhban, rahib. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Mereka mengadakan apa? Orang-orang yang menyendiri gitu, enggak nikah, udah di tempat ibadah, maka itu enggak ada. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Kemudian yang keempat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik antum itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum menuju kepada Allah dengan dua sifat. Al-khauf, takut, war-raja, harap, berharapan. Antum berharap dan takut kepada Allah. Maka itu seperti dua sayapnya burung. Itu dia terbang dengan dua sayap. Antum juga menuju Allah dengan dua sayap itu. Takut dan berharap. Seperti apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini apa? Ini sifat kita takut. Kenapa? Allah Rabb alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah pemilik hari pembalasan apa? Menakutkan kita, hati-hati. Ya. Ini apa? Allah yang mengatur. Dan kita punya harapan, kenapa? Ar-Rahmanir Rahim. Punya sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu antum. Waktu antum itu dimanfaatkan. Maka Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab satu jilid namanya tentang waktu menurut para ulama. Pemanfaatan waktu menurut para ulama. Ya. Dan beliau menceritakan kisah-kisah ulama yang betul-betul memanfaatkan waktu. Sampai di salah satu kitab lain diceritakan oleh salah satu ulama dari Mesir, menulis satu jilid tentang harganya waktu. Ya. Beliau mengatakan ada seorang ahli hadis enggak punya waktu untuk makan. Beliau sambil menulis hadis disuapin sama kakaknya. Sekarang Masya Allah, ya, itu lihat, begitu ulama tidak benar-benar mensia-siakan waktu. Maka Allah ingatkan waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Dari waktu fajar Allah bilang wal fajri. Allah ingatkan waktu fajar itu berharga. Allah ingatkan lagi wadduha, berharga juga. Kemudian wal asri, berharga lagi. Wal laili, berharga lagi. Subhanallah.
Artinya apa? Setiap saat, setiap detik itu berharga. Maka dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas." Ada dua nikmat sering dilalaikan manusia. Pertama nikmat sehat. Kalau udah sehat, ya dia lupa sama Allah. Kalau udah sakit baru. Wal faragh, waktu luang, waktu kosong kita ini enggak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan di antara adab seorang menuntut ilmu, jangan mencari khilaf para ulama. Jangan baca-baca kitab khilaf. Karena Anda ini masih, kalau sudah matang ilmunya baru boleh. Dulu kita SMP, SD, SMP, SMA, kita belajar mazhab Syafi'i. Ketika kita masuk kuliah, belajar lebih dari 4 mazhab. Kenapa? Biar matang dulu satu mazhab dulu, ilmunya udah bagus, baru boleh baca. Jangan kenapa? Masih muda, masih gagah, SMP, SMA, baca kitab khilaf, para ulama, jadi menuduh ulama. Gampang menuduh orang, itu enggak boleh. Orang makin banyak ilmu, makin berkurang mengkritik orang. Ya. Dan harus hati-hati, seperti kitab Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan bahasa Indonesia dalam 2 jilid, bahasa Arabnya 1 jilid. Itu kan khilaf para ulama, enggak boleh baca. Kenapa? Apalagi kitab Al-Muhalla Imam Ibn Hazm. Imam Ibn Hazm itu keras sama ulama. Kadang-kadang bahasanya ada keras. Kalau antum baca itu di awal menuntut ilmu, bahaya. Nanti antum keras sama orang, enggak boleh. Kemudian memilih sahabat, teman. Teman yang akan bersama kita, ya, menuntut ilmu bersama. Kemudian at-ta'addub ma'asy-syaikh, punya adab bersama guru antum. Kalau guru itu kita harus punya adab. Sebagaimana Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, penulis Sahih Muslim, beliau kalau ketemu Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari, yang penulis Sahih Bukhari, kan Imam Bukhari guru dari Imam Muslim. Imam Muslim cium tangan Imam Bukhari. Sampai Imam Muslim bilang apa? "Lau adzinta li laqabbaltu rijlak." Kalau engkau izinkan aku cium kakimu. Ya salam. Begitu adab mereka. Maka Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat mereka. Sampai ulama-ulama murid Imam Syafi'i radhiyallahu taala an, Ar-Rabi' bin Sulaiman bilang, enggak pernah saya minum gitu di hadapan Imam Syafi'i. Saking segannya beliau sama, hormat sama gurunya. Ya. Maka sekarang udah zaman ajaib. Murid ketemu gurunya tos. Nah, sekarang udah beda adab etikannya sama guru-gurunya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran ini ada tingkatan dalam Islam. Tingkatan Islam, kemudian tingkatan lebih tinggi iman, yang di atasnya adalah ihsan, yang digunakan dalam ilmu tasawuf. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian ditanya lagi, kabarkan tentang hari kiamat. Kata Nabi, yang bertanya tidak lebih tahu. Ya, artinya dua-duanya enggak paham kapan hari kiamat. Tapi Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah jelaskan hari kiamat itu hari Jumat. Tapi dan kasih tahu tanda kecil dan tanda besarnya. Kemudian Nabi bertanya, "Akhbirni an amaratiha." Kasih tahu tentang apa? Tanda-tandanya. Ya, kasih tahulah bocoran dikit. Ciri-cirinya nanti ketika terjadi hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu perempuan melahirkan tuannya. Ini sebenarnya ada dua penafsiran ulama. Karena dulu makin besar luasnya negara Islam, sampai seorang ibu menjadi budak untuk anaknya, padahal anaknya itu tidak tahu ini ibunya. Maka menjadi apa? Seorang perempuan, wanita, budak itu melahirkan tuannya. Ya, ada penafsiran kedua, dan itu yang lebih dekat kepada zaman kita sekarang, bahwa seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak, seperti pelayan, seperti membantu. Nah, itu yang kita alami saat ini. Antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-ura al-'al ri'a asy-sya'i tataluna fil bunyan. Engkau akan mendapati orang-orang yang tidak pakai alas kaki, yang telanjang dada, tidak beralas kaki, susah, miskin. Pengembala domba, Masya Allah, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Tuh lihat bangunan-bangunan di Timur Tengah kayak gimana. Burj Khalifa, di Riyadh, di Kuwait, di negara-negara lain. Coba lihat. Mereka apa? Berbangga-bangga dalam apa? Meninggikan bangunannya. Itu di antara tanda hari kiamat. Tsumman talaqa. Dan kita perhatikan bahwa hari kiamat ini ada tanda-tandanya. Ada tanda kecil dan ada tanda besar. Tanda kecil itu enggak berdekatan munculnya. Agak berpisah waktunya. Bisa tahun ini satu, bisa 5 tahun lagi baru muncul satu lagi dan seterusnya. Tapi kalau tanda besar itu seperti tasbih.
Tanda besar itu seperti tasbih. Kalau satu keluar, yang lain ikut. Seperti tasbih putus. Coba kalau tasbih pertama, biji pertama itu keluar, yang lain pada ikutin. Dengan waktu yang singkat. Maka tanda hari kiamat pertama adalah apa? Hari kiamat besar adalah, tanda hari kiamat besar pertama adalah munculnya Dajjal. Ketika munculnya Dajjal dari Iran. Dajjal itu akan muncul di Aspahan, di Iran. Kemudian dia akan keliling di muka bumi 40 hari. Nabi SAW sudah kasih tahu ciri-cirinya. Dia buta sebelah. Kemudian Nabi SAW katakan dia di sini di keningnya tertulis kafir, dibaca sama orang yang mampu baca maupun buta huruf. Tapi syaratnya beriman. Dan Dajjal itu pendek, gemuk, berkulit putih. Jalannya bengkok, kakinya kayak aneh gitu. Cacat, bengkok gitu. Kalian lihat anak kecil kalau sering pakai pampers gitu, kakinya agak bengkok gitu. Ah, itu persis kayak gitu. Kemudian dia rambutnya keriting. Dan dia akan mengaku sebagai Tuhan alam semesta, Rabb alam semesta. Dan itu kata Nabi, tidak ada fitnah lebih besar dari Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat, boleh beda dari fitnah Dajjal. Dan dia bawa perkara samar. Dia suruh langit turunkan hujan, turun, tumbuhan tumbuh. Itu hujan besar, subhanallah. Dan dia hidup sekarang dari zaman Rasulullah. Hidup. Ya. Dan dia terikat dengan rantai di salah satu gua di tengah lautan. Hadisnya dari hadis Tamimud Dari, Fatimah binti Qais dalam Sahih Muslim. Di situ dijelaskan ciri-cirinya. Dan Dajjal ini kan ada ikatan apa, rantai yang mengikatnya. Ini akan terlepas sendiri pada saatnya. Kenapa dia muncul? Kata Nabi SAW, min ghadbatin yaghdabuha, dari amarahan yang dibencinya. Apa itu amarahannya? Wallahu a'lam. Maka Nabi mengatakan, innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Dia akan muncul dari amarahan yang dibencinya. Tapi masih ada tanda-tanda munculnya Dajjal apa? Pertama, pohon kurma Baisan itu tidak berbuah. Tapi sampai sekarang masih berbuah. Danau Tabariyah itu kalau sudah kering airnya, antara Jordan dan Palestina di sekitar daerah situ. Kalau sudah kering airnya, muncul Dajjal. Dikatakan sekarang tinggal seperempatnya. Tapi habis keringnya kapan? Wallahu a'lam. Bisa berabad-abad, bisa bertahun-tahun. Allah yang mengetahui. Mata air Zuhar, kalau sudah kering juga, baru dia muncul. Dan pernah ada sahabat yang dulu Kristen, Nasrani, bersama 30 orang, berlayar di tengah lautan, kemudian terdampak ke salah satu pulau, dan mereka melihat Dajjal dan binatang melata. Dan mereka pertama masuk ke binatang melata itu, lihat bulunya banyak. Sampai katanya kami nggak bisa lihat kepala dan yang nggak tahu yang mana. Itu saking banyak bulunya. Maka mereka kirain syaitan. Pas binatang ini bilang, kalian kok bisa sampai sini? Ya kami nggak tahu, kami berlayar dan seterusnya. Lalu dia bilang, silakan ketemu ada orang di sebelah. Maka ketika dia sebutkan orang, mereka kira ini syaitan. Maka langsung mereka berpindah ke gua sebelah dan bertemu dengan si Dajjal itu. Dan dia akan terlepas rantai tersebut pada saat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang bilang, loh, enggak bisa ketahuan sekarang, masalah satelit bisa dapat apa aja. Ya, jangan yang jauh. Roh antum di dalam tubuh aja enggak bisa diketahui. Enggak ada yang tahu. Silakan. Nah, itu urusan Tuhan. Maka Allah bilang, jangan utak-atik roh-roh, itu urusan saya. Maka mereka mau diapain ke orang yang meninggal biar tahu pas rohnya keluar itu bentuknya apa, baunya apa, warnanya apa? Enggak ada yang bisa tahu. Allah Maha tahu Subhanahu wa taala. Kemudian Dajjal itu keliling muka bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, kemudian hari-hari yang lain seperti hari biasa. Dajjal itu akan menggunakan keledai keliling seluruh bumi kecuali apa? Makkah dan Madinah. Hadis masyhurnya. Ada juga riwayat mengatakan Tursina. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, Palestina. Tidak akan dimasukin oleh Dajjal. Itu menurut sebagian riwayat lain. Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu tugasnya turun di akhir zaman untuk menghancurkan salib, mematahkan salib, membunuh babi. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di pintu Lut, di sekitar Baitul Maqdis, sekitar daerah Palestina. Akan membunuhnya. Habis itu sudah si Ifrit itu mati, Dajjal, muncul Ifrit lagi. Yajuj Majuj. Tapi kata Allah apa? Wahai Isa, pada saat itu ada Imam Mahdi. Imam Mahdi kan ada, karena tanda hari kiamat kecil terakhir adalah munculnya Imam Mahdi. Dan akan tersebar beritanya, akan dikenal oleh banyak orang ketika beliau muncul di Makkah.
Nanti sesudah ada Imam Mahdi, terus muncul si Ifrit Dajjal, dibunuh sama Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau kita bertemu dengan Dajjal, bacakan aja 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Hafal aja surat Al-Kahfi semua. Enggak berat juga. Cuma 110 ayat, sedikit 2-3 jam hafal. Kalau kita benar-benar fokus gitu. Tapi kan sayang sekali pikiran kita kemana-mana, jadi enggak bisa hafal. Ya, yang bisa hafal lagu. Coba kalau diulang-ulang surat Al-Kahfi, insya Allah hafal. Insya Allah. Kalau tidak, enggak rugi. Kalau enggak hafal juga enggak rugi, dapat pahala baca. Ya, beda dengan proyek-proyek dunia. Kalau ada yang punya usaha, ada untung, ada ruginya. Antum enggak ada ruginya baca Quran. Mencoba untuk menghafal. Kalau hafal, alhamdulillah. Kalau enggak hafal, setiap ayat dapat pahala. Setiap huruf dapat pahala. Subhanallah. Itulah kenikmatan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu muncul si Ya'juj Ma'juj. Ketika Ya'juj Ma'juj itu dua bangsa. Ya'juj Ma'juj itu bukan satu orang atau dua orang, satu bangsa. Dan ceritanya di dalam surat Al-Kahfi juga bersama Dzulqarnain, raja yang saleh. Dzulqarnain itu bukan Iskandar Makduni, bukan Iskandar. Bukan. Iskandar Iskandaria bukan. Itu raja saleh. Iskandar itu kafir, beda. Dan itu ada dinding atau tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Saya udah upload di YouTube tentang pembahasan tentang masalah Ya'juj Ma'juj ini secara tuntas mungkin. Dan di situ ada dinding tembok yang sekarang orang mengaku tembok Cina, itu salah. Karena ini tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu antara dua gunung. Kalau tembok Cina di atas gunung, ya. Dan tembok Cina bisa dinaiki oleh orang. Orang bisa mendaiki itu tembok Cina, ya. Kalau antum bisa mendaikinya, berarti bisa lihat Ya'juj Ma'juj dong. Tapi kalau tembok yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain itu, tembok yang di belakangnya ada Ya'juj Ma'juj. Satu mati, lahir 1000. Maka subhanallah, itu ciptaan mereka besar. Ada yang sampai bilang mereka itu telinganya gede, besar, sampai satu jadi bantal, satu jadi selimut. Itu enggak ada. Itu mereka ciptaannya seperti manusia biasa. Tapi mereka memang manusia yang merusakkan di muka bumi. Akhirnya pada saat itu akan muncul. Allah bilang apa? Wahai Isa, kamu enggak mampu mengalahkan mereka ini. Biarkan saya yang ngurus. Allah kirimkan ulat ke leher mereka, makan leher mereka. Dan mereka mati di waktu yang sama. Seperti matinya satu orang. Pada saat itu mereka akan melakukan kerusakan. Mereka akan membunuh banyak orang-orang di muka bumi. Lalu mereka akan mengarahkan panahnya ke arah langit. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kembalikan panah itu, tapi ada bekas darah. Apa kata Ya'juj Ma'juj? Kami sudah bunuh orang yang di bumi dan kami sudah kalahkan orang di langit. Wah, kurang ajar. Ya. Akhirnya mereka akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan, "Hariz ibadil Tur." Ayo Allah pasukan Islam ini, orang beriman ini ke Bukit Tur atau tempat-tempat yang Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah kirimkan ulat ke lehernya Ya'juj Ma'juj, akan dimakan habis semua, dibunuh. Dan matinya mereka semua seperti matinya satu orang. Artinya mati di waktu yang sama, di detik yang sama, di saat yang sama. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam kan turun ke muka bumi, ya banyak bangkai daripada Ya'juj Ma'juj. Maka Allah kirimkan burung, lehernya seperti onta, akan membawa bangkai-bangkai tersebut dibuang pada tempat yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan hujan untuk membersihkan bumi lagi. Tapi maaf, belakangan ini kita sering dengar yang serem-serem tentang hari kiamat, tentang Ya'juj Ma'juj. Tahun depan pas bulan Ramadan akan muncul asap. Kalian jangan keluar dari rumah. Kalian diam di rumah kayak perempuan. Apa itu? Apa arti kamu sampaikan itu kepada umat? Kamu, kata Nabi SAW, kalau udah kiamat, kamu ada tanaman, tanamin. Jangan ngajarin umat Islam malas. Jangan ngajarin umat Islam diam di rumah. Bagus umat Islam diam di rumah, orang kafir bekerja, punya ekonomi. Biar umat Islam makin bodoh. La yumkinillah an yumakkina li ummah jahilah. Tak mungkin Allah memberikan berkuasa kepada umat yang bodoh. Maka yang begitu-begitu enggak usah didengar. Enggak usah, enggak boleh. Nabi mengatakan, "Lau qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasila falyazra'ha." Kalau sudah kiamat dan ada tanaman, tanamin. Kenapa?
kita tidak menunggu Imam Mahdi. Kita tidak menunggu Nabi Isa. Kita beribadah kepada Allah, membangun negeri, membangun agama, membangun ekonomi umat. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan sama dengan orang Syiah. Orang Syiah menamakan Imam Mahdi itu Imam Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Kalau kita tidak menunggu. Kalau beliau keluar ya kita berbaiat. Tapi kalau beliau enggak keluar, kita tidak menunggunya. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kapan kita menghadap Allah. Maka sampai sekarang umat Islam kayak horor gitu, kayak film hantu gitu. Orang pada takut. Sampai ada orang bilang, Syekh, wah kalau saya baca tentang hari kiamat, kok seram banget ya. Itu akan gimana? Sampai saya ketakutan berlebih. Ngapain kamu takut? Jangan mikirin kiamat besar, mikirin kiamat kamu duluan. Kamu bisa mati sekarang. Gak usah harus nunggu besok. Atau nunggu bertemu dengan Dajjal. Atau apalagi Nabi Isa. Maka boleh kita menjelaskan, mencerahkan umat, memberikan ilmu boleh. Kenapa? Karena ada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman dalam Sahih Muslim. Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafata yudrik. Orang pada nanya kepada Nabi tentang kebaikan dan aku sendiri bertanya kepada kejahatan dan keburukan. Kenapa? Makhafata yudrikan. Saya takut menimpa saya. Boleh kita cerahkan umat, tapi jangan 24 jam sampai ada daurah tentang hari kiamat, daurah tentang tanda hari kiamat. Umat Islam perlu daurah untuk cara wudhu yang benar, cara salat yang benar, cara baca Quran yang benar. Bukan itu yang kita bahas. Sekarang anak-anak muda lebih fokus kepada maqam musik, nada, sabah, nahawan. Belajar tajwid yang benar. Belum hafal Quran, saya baca dengan nada apa? Sabah apa, nahawan apa, hijaz. Itu kan gak boleh. Kamu ngajarin orang hafal Quran dulu, belajar tajwid dulu, baru mikirin maqamat. Tapi kalau orang sampai menggunakan maqam-maqam untuk baca Quran, berarti sama dengan musik dong. Al-Quran itu firman Allah yang mulia, yang harus dimuliakan. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Harusnya umat Islam itu lebih cerdas dibanding yang lain. Belum belajar tajwid, belum hafal Quran, main belajar maqam. Kemarin anak muda bilang, Syekh ada pelatihan, ada daurah untuk belajar maqam-maqam musik, biar baca Quran dengan suara yang merdu. Maaf, suara kamu kayak bebek, nggak bisa bagus. Itu dari Allah, udah terima aja. Ya kan suara itu anugerah dari Allah. Nggak ada yang namanya harus, oh bagaimana cara suara saya biar bagus. Alhamdulillah. Hidung kita pesek, kalau dimancungin jelek jadinya. Kalau yang mancung mau dipesikin hidungnya, jelek juga. Maka manusia kadang-kadang nggak nerima apa yang Allah berikan, itu terbaik buat kita. Yang besar dikecilin, yang kecil dibesarin. Jadi apa? Rusak semua, hancur. Maka duluan ada apa? Namanya al-aham. Yang paling penting apa? Yang paling utama apa? Belajar hafal Quran dulu, belajar tajwid dulu, baru ini anak muda, Syekh boleh nggak ikut pelatihan maqamat? Maqamat itu apa? Maqam-maqam musik. Belajar menahawan sabah. Saya nanya, kamu hafal Quran enggak? Enggak. 20 juz enggak? Enggak. 15? Enggak. 5 juz enggak? 1 juz? Belum. Cuma berapa surat? Kamu berapa surat malah mau belajar itu? Akhirnya tajwid, udah belajar tajwid? Belum juga. Bablas nanti. Maqam itu ada nadanya. Kalau dia tidak ada aturannya, mau seperti apa? Nah, silahkan, bebas. Longgar dia. Tapi kalau di tajwid ada batasan. Panjang pendeknya diatur. Ikhfa iqlabnya diatur. Di mana ada izharnya diatur. Sudah ada aturannya. Contoh, kalau saya baca was-samaa'i wat-tariq. Itu berlebihan. Karena Islam sudah ngatur. Tajwid sudah ngatur. Was-samaa'i wat-tariq. Sudah diatur tajwidnya. Waladdallin. Waladdallin 12 harakat. Tidak lebih tidak kurang. Kenapa? Sudah diatur, ada tajwidnya. Tapi kalau antum mau baca syair, mau baca qasidah, mau panjang 20 harakat kayak bebas, nggak ada batasannya. Maka itu yang kita bilang. Di ini hadis-hadis Rasulullah mencerdaskan. Kenapa? Biar kalau kita hidup di zaman yang ada fitnah, kita sudah tahu. Tapi jangan jadikan 24 jam kita cuma tentang kiamat. Tentang apa? Tentang tanda hari kiamat besar, tanda hari kiamat kecil.
Tidak. Antum bisa wudu enggak? Bisa sholat tidak? Demi Allah banyak umat Islam sekarang nggak tahu cara wudu yang benar menurut Nabi seperti apa. Cara sholat seperti Nabi seperti apa? Tidak. Tapi tentang tanda hari kiamat hafal dia. Ya'juj Ma'juj. Anak khawatir. Makin lama dia cerita Ya'juj Ma'juj, dia sendiri jadi Ya'juj Ma'juj juga. Karena kelamaan dia menghafal cerita-cerita, ya maaf, pernah ada orang nanya, Nabi Khidir itu nama siapa? Nama aslinya apa? Ada ulama bilang, ilmu la yanfa' wa jahlu la yadur. Ilmu itu bermanfaat kalau kamu tahu. Dan kalau kamu tidak tahu juga tidak membahayakanmu. Seperti orang tua Nabi, di surga apa di neraka. Urusannya apa buat kamu? Apakah menambahkan keimananmu atau mengurangi keimananmu? Itu nggak perlu, kamu nggak usah nanya. Urusan Allah surga neraka di sana, bukan urusan kita. Maka kadang-kadang ada porsi ilmu yang benar-benar harus kita ambil, ada porsi ilmu yang boleh kita tahu. Kenapa? Memang Dajjal itu muncul idza zahala an-nasu an dzikri. Kalau Dajjal itu tidak disebut-sebut di mimbar, baru dia muncul. Tetapi jangan jadikan rutinitas kita untuk membahas yang hari kiamat. Jadi masyarakat mulai ketakutan berlebihan. Sampai suruh orang kalau muncul asap tahun depan di bulan Ramadan, jangan keluar dari rumah. Itu salah. Saya keluar. Kenapa? Saya umat Islam. Untuk sholat di masjid. Masa keluar, cuma hanya muncul asap, gempa aja kita keluar dari rumah? Betul nggak? Kalau terjadi gempa, antum masih di rumah apa di luar? Di luar, keluar kita. Baru aja gempa, sebentar aja baru goyang sedikit aja udah begitu. Apalagi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau dia bilang sampai muncul asap, kalian gak boleh keluar dari rumah, buat apa? Maaf. Oh berarti saya 5 waktu sholat di rumah dong. Masjid-masjid sepi dong. Padahal kan belum kiamat. Maka itulah harus kita benar-benar menjadi umat yang cerdas. Tidak mungkin Allah memberikan berkuasa untuk umat yang jahil, yang bodoh. Jangan sampai kita didoktrin orang. Antum terus bekerja, antum terus memperbaiki ekonomi, antum terus memperbaiki agama, memperbaiki tajwid, hafalan Quran dan seterusnya. Ya, dan ini banyak pelajaran terdapat di dalam hadis ini, tetapi mungkin cukup sekian insyaallah. Nanti kita akan membahas hadis yang ketiga adalah hadis rukun-rukun Islam, hadis bunyal Islamu ala khamsin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih waktu pertanyaan, boleh 2 orang, silakan. Pertanyaannya disingkat kalau ada yang mau bertanya seputar hadis yang tadi. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, sesat ya akhi antum. Antum sesat apa? Enggak ada menurut ana, menurut Islam. Menurut agama. Jangan nanya sama ustaz, menurut ustaz apa? Kita enggak punya pendapat. Menurut Islam apa? Menurut Allah apa? Menurut agama apa? Itu boleh. Itu lebih aman. Ya. Biar makin ganteng antum makin soleh. Barakallah, jazakallah khair. Boleh saya ceritakan dasar-dasar apa saja yang seringkali kita terlewat yang harus kita evaluasi kembali sekarang. Nah, yang pertama dan paling utama, ta'arraf 'ala Allah, kenali Allah. Karena kalau antum belajar fikih, enggak belajar tauhid buat apa? Antum tidak sayang sama Allah, enggak cinta, tak kenal tak sayang. Antum enggak kenal Allah ya bagaimana? Harus mengenal tauhid. Minimal aja kaji kitab Aqidatul Awam. Ikut belajar Aqidatul Awam atau ada pelatihan daurah Aqidatul Awam. Itu ilmu yang bermanfaat itu. Habis itu kalau antum sudah belajar Aqidatul Awam, antum belajar fikih. Karena kebutuhan sehari-hari. Apa wudunya, sholatnya, puasanya. Seperti jamaah umrah. Mau berangkat umrah dulu apa? Manasik dulu, latihan dulu. Cuma apa? Melatih. Biar nanti ketika mengerjakan praktik di sana tidak terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan mungkin. Ada yang terlewat, ada yang apa. Tetapi minimal antum sudah punya ilmunya. Kalau antum seandainya lagi rakaat kedua harusnya duduk tasyahud. Benar kan? Tasyahud pertama. Tiba-tiba antum sudah tegak berdiri, balik lagi. Kalau antum tahu batal sholat, karena dari rukun kembali ke sunnah. Tapi kalau seandainya antum, saya waktu pernah saya salah, lupa maksud saya dalam sholat. Rakaat kedua yang harusnya saya duduk untuk tasyahud, saya berdiri lagi. Jamaah di belakang, subhanallah, subhanallah gitu.
Semua pada teriak. Anak udah berdiri kan, udah tegak berdiri. Akhirnya subhanallah, subhanallah, saya diamin aja, saya cuekin, kacangin semua. Karena mereka nggak paham. Kalau anak balik lagi, udah batal sholat, ulang lagi dari awal. Akhirnya gimana? Saya terusin, mereka ikutin karena imamnya kok di subhanallah nggak mau dengar sih, nentang banget. Tapi saya terusin sholat, saya selesai, saya sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Karena itu kekurangan dalam sholat. Kata Imam Malik dalam kitab Muwatta. Maka selepas sholat saya langsung berdiri, takut ada jamaah yang bubar. Saya sampaikan bahwa kalau antum lagi sholat, lu udah tegak berdiri, antum jangan kembali lagi. Karena itu dari rukun ke sunnah, dari yang tinggi ke rendah, jadi apa? Jadi batal sholat. Maka terusin, tinggal sujud sahwi sebelum salam. Maka itu yang perlu tauhid. Kemudian yang kedua adalah fikih yang antum butuhkan sehari-hari. Kemudian habis itu belajar hadis, kemudian belajar sirah Rasulullah Muhammad SAW, dan khususnya Quran dan tajwid itu harus diperhatikan, khususnya surat-surat yang wajib antum baca seperti surat Al-Fatihah wajib diperbaiki tajwidnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Silakan pertanyaan kedua. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. أولياء الله لا خوف عليهم. Level mereka ini sudah mencapai maqam ihsan. Kan dia sudah Islam, naik lagi menjadi mukmin, naik lagi jadi menjadi muhsin, ihsan. Merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka Al-Quran itu namanya ada dua macam tafsir. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur itu ayat Quran ditafsir oleh ayat yang lain atau ditafsirkan oleh hadis Rasulullah. Artinya apa? Ayat Quran ini dijelaskan oleh ayat yang lain, artinya nyambung artinya. Atau ayat ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Maka dalam penjelasan ini kembali ke surat Fussilat lagi. Apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Allah sebagai Rabb kami, kemudian mereka istiqamah. Dalam hadis Nabi, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam menjaga keimananmu. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, inilah dalil yang antum maksud. Rasa takut dan khawatir, enggak boleh ada rasa takut dan khawatir bagi mereka, itu ayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika, di akhir hayat mereka malaikat akan turun di akhir hidup mereka, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami sampaikan kabar gembira bahwa Allah menjanjikan surga yang sudah dijanjikan Allah. Itu diketahui kapan? Ketika ruhnya keluar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka itulah artinya apa? Orang yang Islam dan iman, atau orang beriman yang istiqamah dalam menjaga keimanannya. Kalau dipleset sedikit pasti. Kenapa? Kullu bani Adam khata', dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis Nabi, semua anak Adam itu pasti punya salah. Tapi yang terbaik yang mana? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Yang terbaik antara yang bersalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lebih detail adalah di dalam surat Fussilat. Maka di akhir hayat mereka bisa tahu mereka di mana, di surga atau neraka. Kenapa? Dia lihat dari malaikat yang mendatanginya, berpakaian putih, wajahnya bersinar, bercahaya, nikmat, kenikmatan yang diperlihatkan. Tapi kalau yang kafir, nauzubillah, ya, semua akan bisa melihatnya. Maka roh kita ketika dicabut keluar, maka sebagian pandangan itu melihat ke atas. Dia mengikuti rohnya. Maka sunnahnya kita tutup mata orang yang sudah wafat. Ya, itu maksud dari ayat yang antum tanyakan tadi. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan ketiga boleh? Terakhir. Kalau tidak ada, kita langsung akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bertemukan kita di dunia dalam taat,
dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan. Uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.